Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Nah, materi kita pada hari ini yaitu beriman pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kodo dan qadar. Selanjutnya mengidentifikasi perbedaan kodo dan qadar. Yang ketiga, memahami dalil tentang kodo dan qadar. Keempat, memahami hikmah beriman kepada kodo dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada kodo dan qadar? Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada kodo dan qadar, yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada kodo dan qadar. Kodo dan qadar dalam ajaran Islam termasuk rukun iman yang keenam. Nah, kodo dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita bahas pengertian iman kepada kodo dan qadar. Kodo menurut bahasa artinya itu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Kodo menurut istilah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman azali tentang segala sesuatu yang sudah ada di muka bumi ini. Sedangkan qadar menurut bahasa artinya kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Nah, qadar menurut istilah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ukuran dan keadaan tertentu yang menjadikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman wajib mempercayai adanya kodo dan qadar. Nah, kodo merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak dapat diubah dengan apapun. Contohnya yaitu umur seseorang, jenis kelamin seseorang yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang itu lahir di dunia. Kemudian peristiwa yang terjadi di alam semesta juga termasuk kodo. Misalnya pergantian siang dan malam, itu juga merupakan contoh kodo. Selanjutnya qadar. Jadi qadar itu merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusan di saat manusia telah berada di alam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan usaha dan daya upaya manusia dalam menghadapi ketetapan tersebut. Nah, contoh qadar yaitu kaya dan miskinnya seseorang atau kesuksesan seseorang. Setiap orang masih dapat mengusahakan hal tersebut dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baiknya ketetapan. Hubungan antara kodo dan qadar. Kodo dan qadar telah ditentukan dalam berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, rotasi bumi, dan sebagainya bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua,
yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi, tidak bisa didiskon-diskon lagi. Kemudian, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, maka takdir itu bisa berubah dengan adanya usaha dan ikhtiar. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-citanya, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau bersifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan diminta pertanggungjawaban. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang terjadi, yang kita alami, manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa di balik sesuatu peristiwa yang kurang menyenangkan, pasti akan ada hikmahnya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.